Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cantik semua ya. Cowoknya kemana ini? Adik-adik sekalian, untuk pagi ini kita di Kebun Wedomartani akan mengikuti pemaparan Anda terkait dengan kegiatan responsi praktikum manajemen produksi pertanian 2002. Nah, responsinya dalam bentuk pemaparan dari kalian, lalu kita nanti pendalaman materi, tanya jawab. Ya, kalau tanya jawab nanti ya saling melengkapi begitu. Terus nanti baru diakhiri dengan mungkin kesan-pesan dari Anda masing-masing. Oke ya. Tentang skenario siapa yang paparan duluan, kemudian nanti berikutnya siapa, atau yang mau memberikan kesan-pesan di sini bebas ya. Jadi tidak selalu yang jelek dibaguskan, enggak. Jadi apa adanya yang kalian rasakan, kalian paparkan dari awal sampai akhir ya. Dari proses pertama persiapan, ada juga pengenalan lahan di sini kan, pengenalan muter di sini, kemudian pembibitan ya di rumah kaca ya, pembibitan, penyiraman, sampai lapangan, sampai perawatan, pemanenan, pengolahan hasil, pemasaran, penghitungan bisnis plan, sampai laporan akhir, kesimpulannya rugi berapa atau untung berapa. Ini adalah pembelajaran berharga bagi Anda yang belajar mempraktekkan ilmu pertanian dari hulu sampai hilir ya. Dan ini pengalaman, mungkin pengalaman pertama kalian offline ya, offline. Jadi insya Allah sangat mengembirakan rangkaian kemarin, tapi tergantung nanti kesan-kesan kalian seperti apa. Oke, nah berikutnya siapa yang mau paparan duluan nih? Oke, si Pirang yang mulai dulu. Sebutkan nama tapi nggak usah lengkap-lengkap, nama panggilan saja, nggak usah nama lengkap dan nomor masa ya, nama siapa paparan gitu ya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak Pun atas waktunya. Sebelumnya selamat Pak Darto, Mbak Susi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 Praktikum Manajemen Produksi Pertanian akan mempresentasikan laporan Praktikum Manajemen Produksi Pertanian CV Chassis pertama dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Dewi Zunita selaku moderator pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilakukan perkenalan dari kelompok 3 yang bisa dimulai dari ujung. Perkenalkan, nama saya Dian Mulia, NIM 133 2014. Sambil senyum dong. Perkenalkan, saya Adida Bintari dengan NIM 039. Perkenalkan, nama saya Morganiska Amalia, NIM 1352009. Perkenalkan, nama saya Leonis Kuncir dengan NIM 007. Perkenalkan, nama saya Sri Anggun Pratiwi dari NIM 011. Perkenalkan, nama saya Asbirudhatunopus, NIM 013. Perkenalkan, nama saya Rulnar Marahayu dengan NIM 028. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Utami dengan NIM 035. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Mutiara Ramadan, NIM 034. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmalina, NIM 012. Perkenalkan, nama saya Irfan Raziza dengan NIM 015. Mau berdiri terus atau ini? Duduk, yang ngomong yang berdiri ya. Oke, lainnya duduk. Yang ngomong yang berdiri. Oke, silahkan. Ini capek ngomong mas. Oke Pak. Oke, baik, saya akan memulai Agak mendekat sekarang biar masuk. mengenai latar belakang, di mana yaitu sayur sawi atau chaisim yang mempunyai nama Latin Brassica juncea L, yang dimana tanaman sayuran ini dengan iklim subtropis namun mampu beradaptasi dengan baik pada iklim tropis. Terus chaisim atau sayur sawi memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak, sehingga tuntutan atau permintaan dari masyarakat semakin kesini semakin banyak, semakin menyukai sayur dari sawi bakso tersebut. Oleh karena itu, dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh teman saya, kami dari kelompok 3 membuat sebuah perusahaan bernama CV Chaisim Utama yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang komoditas sawi bakso, yang dimana secara semi organik. Produk yang dihasilkan dari CV Chaisim Utama ini
dapat menjangkau pasar, warung tradisional, dan melalui pemasaran secara offline dan online. Dikarenakan kecenderungan pasar ini semakin meningkat dan peningkatan permintaan pasar juga akan semakin meningkat. Komoditas utama yang ditawarkan oleh CV Saisim Utama ini adalah tanaman sawi bakso segar. Setelah itu kami juga membuat pengolahan berupa bakso aci dari produk olahan sawi. Terima kasih. Selanjutnya tinjauan pustaka. Adapun klasifikasi sawi bakso termasuk undang perangkai, termasuk divisi matematika, kelas Dicotyledoniae, ordo Brachycales, famili Brachysaceae, genus Brassica, dan spesiesnya Brassica juncea L. Kandungan yang terdapat dalam sawi bakso seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Budidaya tanaman sawi bakso dimulai dari pengadaan benih. Di sini benih yang kita gunakan itu benih kemasan. Jadi dipilih benih yang terbaik, kemudian lakukan pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu seperti pembajakan tanah, lalu digaru, dan pembuatan bedengan. Penanaman dilakukan 3-4 minggu setelah persemaian. Kemudian budidaya tanaman sawi selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Di sini kita melakukan penyiraman setiap hari selama 2 kali. Lalu kemudian ada pengendalian hama penyakit. Untuk hama dari sawi sendiri banyak dari ulat daun, dan itu kita ambil secara mekanik, yaitu dengan kita ambil hamanya. Lalu selanjutnya ada pemanenan, di mana pemanenan ini bisa dilakukan setelah sawi berumur 2 bulan, dan diambil tumbuhannya lalu kita bersihkan dan kita potong akarnya. Kemudian ada pemasaran, yaitu sebuah proses pemindah milik dan fisik dari produsen kepada konsumen. Itu ada 2, yaitu online marketing dan juga direct marketing. Online marketing itu sendiri kita berbasis internet, seperti mungkin kita memanfaatkan media sosial. Lalu direct marketing kita ada interaksi langsung dengan konsumennya. Selanjutnya yaitu business plan, di mana keseluruhan proses tentang hal yang dikerjakan itu kita ada tujuannya, dan ini sangat penting untuk pedoman seorang wirausahawan, karena pada business plan ini dari mulai produk, pemasaran, lalu ada pendanaan itu sudah diatur. Jadi untuk dalam perencanaan produk itu sendiri lebih terstruktur. Adapun rangkaian kegiatan praktikum dilaksanakan serta luring dan daring. Pelaksanaan praktikum secara luring dilakukan di kebun praktek Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang terletak di Sempuh, Wedomartani, Ngeplak, Sleman, daerah istimewa. Alat dan bahan yang diperlukan, alatnya ada cangkul, ember, cetok, plastik wrap, sprayer, gunting, dan polybag. Sedangkan bahannya ada benih sawi, pupuk kompos, pupuk NPK, stiker, dan pestisida. Metodenya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menyiapkan persemaian dan pengolahan lahan, yang ketiga mengadakan pemulsaan, yang keempat melakukan penanaman, yang kelima melakukan perawatan dan pemeliharaan, dan yang terakhir melakukan pemanenan dan pasca panen. 2022 sampai hari ini 21 Mei 2022. Jadwal dimulai dengan kegiatan asistensi melalui Zoom meeting, lalu ada orientasi pengenalan lahan, persemaian benih, bisnis plan, persiapan lahan dan penanaman sawi, monitoring 1, 2, dan 3, desain pemasaran, panen pasca panen, pameran, dan kegiatan akhir responsi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang kita lakukan adalah asistensi, di mana asistensi ini kita lakukan pada tanggal 19 Februari 2022. Adapun tujuan dari dilakukannya asistensi ini adalah sebagai materi awal agar praktikan dapat melakukan praktikum dengan baik. Asistensi praktikum diawali dengan pengenalan dosen pembimbing, kemudian pengenalan asisten dosen, kemudian dilanjut dengan pemaparan materi dari dosen dari 3 prodi masing-masing, yaitu agroteknologi, agribisnis, dan ilmu tanah. Kemudian yang kedua adalah business plan.
di mana bisnis plan ini menjelaskan tentang apa itu CV Caisim Utama, kemudian visi misi Caisim Utama, kemudian ada uraian mengenai biaya yang dikeluarkan, kemudian proyeksi aliran kas. Itu dilakukan perawatan rutin. Setelah tanaman sawi bakso berumur 3-4 minggu, barulah nanti siap untuk dipindah tanam. Nah, untuk pengolahan lahannya sendiri, yang pertama dilakukan adalah pengemburan lahan. Kemudian tanah tersebut dicampur dengan pupuk kompos. Kemudian dibuat bedengan dan dilakukan pemusaan. Di mana perawatan rutin yang kita lakukan adalah penyiraman, yaitu setiap 2 kali dalam sehari. Selain itu juga dilakukan pencabutan gulma yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kompetisi antara gulma dan tanaman sawi bakso. Kemudian dilakukan juga pengendalian hama. Hama yang menyerang tanaman sawi bakso salah satunya adalah ulat daun. Selain itu juga dilakukan pemupukan, yaitu dengan pupuk NPK. Yang selanjutnya adalah pemanenan. Tanaman sawi bakso bisa dipanen setelah berusia 70 hari setelah tanam. Adapun ciri fisik tanaman sawi bakso yang siap tanam adalah memiliki daun yang berwarna hijau cerah, kemudian batang yang mulai mengeras, dan ukuran daun yang lebar. Pemanenan ini kita lakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 9 April 2022, kemudian tanggal 16 April 2022, kemudian tanggal 22 April 2022. Setelah dilakukannya pemanenan, kemudian dilanjut dengan perlakuan pasca panen. Adapun perlakuan pasca panen yang kita lakukan, yaitu tanaman sawi bakso dijual langsung dan sebagian diolah terlebih dahulu. Produk sawi olahan bakso aci yang berbahan dasar sawi bakso. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran yang kita lakukan melalui 2 cara, yaitu direct marketing dan digital marketing. Direct marketing dilakukan secara langsung, yaitu menawarkan langsung dari mulut ke mulut, sehingga ada interaksi antara produsen dan konsumen. Kemudian digital marketing kita melalui sosial media, yaitu berupa WhatsApp dan Instagram. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil penjualan. Untuk harga produk sawi bakso ini dijual dengan harga 4.000 per ikatnya atau 8.000 2 ikat. Yang selanjutnya yaitu kami berhasil menjual 38 ikat dan memperoleh hasil 304.000. Lalu harga untuk sawi bakso atau olahannya yaitu berkisar seharga 10.000 per bungkusnya. Kemudian hasil penjualan yaitu kami menjual 22 bungkus dan memperoleh hasil 220.000. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan. Adapun permasalahan yang dapat dibahas pada hasil bisnis plan kali ini yaitu perusahaan PT Caisim Utama, yaitu pada saat pindah tanam dari polybag ke lapangan, banyak sekali sawi yang mati karena layu disebabkan karena faktor penyiraman yang seharusnya disiram pada pagi hari sebelum matahari terik menjadi terlambat karena penyiramannya dilakukan setelah matahari sudah terik, akhirnya menyebabkan sawi mati atau layu. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu pada minggu awal tanam terjadinya sawi bakso mengecil atau tumbuhnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan kemudian solusinya yaitu kami memberikan pupuk NPK sehingga beberapa hari kemudian tanaman sawi ini menjadi tumbuh dan besar. Jadi dari hasil laporan praktikum manajemen produksi pertanian dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami yaitu CV Caisim Utama berhasil melakukan pemanenan sawi bakso dan berhasil mendapatkan keuntungan. CV Caisim Utama ini berhasil menjual sawi bakso dengan 2 jenis. Yang pertama itu berupa sawi segar, di mana terjual sebanyak 38 ikat dan di mana per ikatnya itu dibanderol harga 4.500. Dan yang kedua itu ada produk olahan yaitu bakso aci, di mana terjual sebanyak 22 bungkus
dan per bungkusnya dibanderol harga 10.000, sehingga dari keseluruhan penjualan itu didapatkan keuntungan sebesar 304.000. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Kendala yang terjadi pada kelompok kami yaitu terjadinya etiolasi atau yang disebabkan karena kurangnya intensitas cahaya pada saat persamaian, dan juga adanya hama yaitu ulat dan belalang. Dari kendala-kendala tersebut sudah diatasi dengan meletakkan persemaian dalam tempat yang mendapatkan cukup sinar matahari. Dan untuk bibit yang mengalami etiolosi cukup parah dilakukan persemaian ulang guna untuk mendapatkan bibit yang maksimal. Dan tanaman yang diserang hama yaitu dilakukan dengan pengendalian mekanik, yaitu membuang hama secara langsung pada saat penyiraman. Kemudian kedepannya perlu diperhatikan lagi tempat untuk membudidayakan tanaman sawi bakso agar minimalisir dari kendala-kendala tersebut, serta meningkatkan proses promosi dan juga pemasaran supaya dapat meningkatkan hasil penjualan. Ya, kok grogi sih ya?